tetap bersuka cita. Jadi sambil menunggu juga teman-teman kita semua, kita mungkin sudah bisa mulai. Mungkin kita berdoa dulu kali ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak kami yang baik dalam sorga. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau yang masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan untuk bisa berkumpul di sini untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, satu dua orang berkumpul, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau yang memberkati kami pada saat ini Tuhan Yesus. Berkati juga pada saat ini yang akan membawakan firman Tuhan, Bang Anda hari ini untuk firman-Mu dalam menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Bisa kami juga bisa praktekkan Tuhan Yesus. Berkati kami di sini semua Tuhan. Berkati yang melayani pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sepanjang ibadah kami hari ini Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Amin. Sebelum kita bangkit berdiri, saudara-saudara, kita akan mengukirkan pujian kita. Allah sumber kuatku, amin. Hanya Kau milikku di surga. Yang lain di bumi, hanya Kau tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita ulang lagi ya, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sedikit ya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memilih lagu ini? Akhir-akhir ini saya merasa kayak seperti lelah gitu ya saudara ya. Dalam pekerjaan saya merasa lelah. Jarak saya dari kantor ke rumah itu setiap hari hampir 2 jam. Mungkin Bapak Ibu juga lebih dari itu kali ya. Tapi kalau mengandalkan kekuatan sendiri seperti saya nggak mampu gitu ya. Tapi tadi pagi saya dengar lagu ini, Allah sumber kuatku. Jadi itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya seperti itu. Mungkin buat teman-teman semua gitu ya kan.
Biarlah kita mengilhami lagu ini, karena di dalam lagu pujian penyembahan ini bisa menjadi doa dalam hidup kita. Amin. Kita ulangi lagi refrennya saja ya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami tidak bisa dapat berdiri sampai saat ini jika bukan karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita tinggikan lebih dari segalanya. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita katakan lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Bang Anta untuk memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk siang ini. Kami bersyukur seberapa yang kami ada, rekan-rekan yang menyempatkan diri di waktu yang harusnya bisa istirahat. Tuhan, Kau tempat perteduhan kami, sanggup memberi kekuatan, pengharapan, ide-ide kreativitas yang tidak terbatas sesuai dengan panggilan atas hidup kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang akan memberkati setiap kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ya, sekali lagi selamat siang semuanya ya, kita bersyukur. Siang ini kita akan share sedikit tentang firman Tuhan Sang Penuntun. Ya, nanti kita belajar sebentar, kemudian di bagian akhir saya ingin kesaksian begitu ya. Bagaimana Tuhan itu luar biasa buat saya dan buat kita semuanya. Ya, sampai hari ini saya bisa kerja nggak nyambung dengan kuliah saya gitu, jurusan saya. Saya dulu kuliah di sastra Jerman, sekarang entah berantah begitu ya. Tapi ada aja jalan Tuhan, oleh karena firman-Nya luar biasa, hal-hal yang terbatas yang mungkin tidak nyambung, tapi Tuhan bisa arahkan untuk kita bisa alami kuasa firman yang tidak terbatas. Ya, dari Yohanes pasal 1 ayat 1, ya bisa ditampilkan ya firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 yang saya yakin kita semua sudah tahu, ini dari bahasa terjemahan lain ya. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada, firman sudah ada. Sabda ada bersama-sama Allah dan sabda sama dengan Allah. Jadi kita bersyukur ya, firman itu kita kenal. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Pribadi Tuhan yang lebih dalam. Ya, melalui firman-Nya. Firman itu pribadi daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi lewat firman yang Tuhan sediakan, yang Tuhan katakan Dia adalah firman. Firman itu berkuasa. Ya, kalau kita lihat kembali ke Kejadian, waktu Tuhan menciptakan semua langit dan bumi ini, ya dengan mudahnya Tuhan berkata, jadilah terang. Maka jadi. Ya, dan terakhir hari ke-6 saudara dan saya diciptakan. Ya, manusia diciptakan. Dan ketika manusia diciptakan dengan kuasa Allah yang tidak terbatas itu, firman Tuhan mencatat sungguh amat baik. Ya, Dia melihat saudara dan saya, setiap pribadi kita adalah sungguh amat baik. Satu-satunya yang diciptakan segambar dengan Tuhan pencipta kita adalah saudara dan saya. Jadi kalau mau melihat bagaimana Tuhan bisa kelihatan ya. Bisa ada saudara dan saya adalah pribadi Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Sekali kita ada bukan karena tiba-tiba ada begitu ya, tapi Tuhan dengan kuasa firman-Nya merencanakan secara detail bagaimana saudara dan saya akan berperan sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, bagi hidup kita masing-masing. Ya, kita terencana secara detail, bahkan sehelai rambutmu pun tak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya, dan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, ya sama seperti ya
handphone, banyak alat-alat canggih sekarang yang ada itu dirancang, diciptakan selalu ada teks manual booknya, Bagaimana memanfaatkan, memaksimalkan handphone itu ada manual booknya. Nah, hal yang sama juga Tuhan ciptakan saudara dan saya, bagaimana supaya hidup kita maksimal, ya Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan firman Tuhan. Ya, sehingga pribadi kita yang mungkin merasa saya bukan apa-apa, saya yang dari kampung, mungkin nggak tahu di peta ada nggak ya, gitu ya. Tapi kayaknya udah canggih Google Maps sekarang ya, pasti ada. Ya kita bisa percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, menciptakan setiap kita, bagaimana kita bisa betul-betul bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi pimpinan kita, rekan-rekan sekerja kita, bahkan bawahan kita. Ya saya senang ya kalau dengan OB gitu ya, dengan driver. Ya semua beberapa driver saya dulu 7 tahun ikut saya gitu ya. Kenapa betah? Lu makan sini makan aja ya. Waktu pandemi kemarin, gua nggak bisa gaji lagi nih. Tapi kalau lu mau tinggal di rumah, ayo silakan. Apa yang saya makan, kamu makan. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Bahkan orang-orang yang mungkin, ya orang lain, ngapain sih repot-repot amat gitu ya. Tapi saya percaya bahwa lewat firman-Nya Tuhan sediakan untuk saudara dan saya bisa melihat bagaimana kita bisa jadi pribadi yang terus ya meningkat, level lebih tinggi lagi. Saudara dan saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan pastinya kita bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab untuk itulah saudara dan saya diciptakan dengan kuasa firman yang luar biasa itu. Kemudian berikutnya Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita perlu firman, kita perlu roti maksudnya, perlu makanan. Saya nggak tahu udah konsumsi enggak. Karena kita perlu makan. Ya, bagaimana tubuh kita ini bisa sehat? Kita perlu makan. Ya ada yang makan 3 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang cuma sekali gitu ya. Pengen jaga kondisi, tapi kita harus hati-hati juga ya supaya balance gitu ya, ada keseimbangan. Ya dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kita perhatikan ayat ini, semua ayat ini ditulis saat Yesus berpuasa 40 hari. Ada satu terjemahan mengatakan bahwa Yesus puasa makan, gak makan dia, tapi dia minum gitu ya. 40 hari. Dan setelah 40 hari maka Yesus dicobai. Nah sama seperti Yesus apa yang dialami, saudara dan saya akan alami juga. Tapi seperti apapun, sekali lagi kita bersyukur Tuhan sudah siapkan manual ya untuk saudara dan saya bisa mengalami juga seperti yang Yesus alami. Sekalipun ada banyak tantangan ya kalau kita lihat dari Matius pasal 4 ini, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali iblis berusaha menjatuhkan Yesus ya dengan mengutip firman Tuhan juga gitu ya. Jadi firman Tuhan jaminan untuk kita bisa mengalami seperti yang Yesus alami. Saya tidak tahu misalnya bisa juga ya di antara kita apa yang kita bisa sampaikan. Misalnya nih kalau saya ya, rasanya terakhir-terakhir ini banyak banget ya, bukan hanya MC tadi ya, tapi saya pikir banyak banget nih tantangan gitu ya. Saya sudah ekspor saya nggak jalan hampir setahun gitu, wah gimana nih? Ya tabungan ludes semuanya, jual ini jual itu gitu ya, semuanya habis. Nah tapi kita juga bisa berkata, banyak tantangan, banyak pencobaan. Bisa kita berkata ada tertulis, misalnya ya 1 Korintus 10 ayat 13, ada yang hafal? Ada yang tahu? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya karena kita pikir, waduh masalah saya paling besar, siapa bilang? Jangan-jangan sebelah kita lebih besar masalahnya, tapi dia cool aja gitu. Kita masalahnya hanya telat aja gitu ya, tapi udah gerusak-gerusuk. Ya atau mungkin ada ojol yang udah nelpon-nelpon misalnya gitu ya, kok belum bayar juga gitu ya. Wah saya jangankan
ratusan ribu, 1 juta, saya ratusan juta. Ya, telepon ini gimana nih? Ya kemarin ada WA, Pak udah jatuh tempo utangnya gitu. Ya, tetapi saya percaya bahwa selalu ada solusi dalam hidup kita. Ya, saya bukan konsumsi untuk ini ya, maksudnya gaya-gayaan gitu, bukan. Saya ada usaha, tagihan saya terlambat, kemudian saya terlambat juga akhirnya bayar, kira-kira begitu. Ada masalah yang besar, tapi kita juga bisa berkata, ada tertulis. Ya, 1 Korintus 10:13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, mungkin ada yang lain-lain ya, yang kita bisa berkata ada tertulis. Ya, yang lain mungkin sudah gajinya naik, kita kok belum ya. Ada tertulis. Ya, Tuhan berkata bahwa kamu akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu janji-janji yang kita bisa juga perkatakan ketika ada tantangan. Ya, ketika ekspor saya mulai persaingannya nggak sehat gitu ya. Biasanya importir saya jual di salak di Kamboja sana $5,5. Tiba-tiba muncul kompetitor jual $2,5. Waduh, wah gimana nih? Tapi saya bilang, sekalipun setahun ternyata emang saya masih hidup juga ya, setahun gak ekspor gitu. Masih hidup juga. Saya bilang Tuhan yang buka jalan ini, dan apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan berkata kalau Tuhan yang sudah buka jalan tidak ada satu kuasa yang dapat menutupnya. Amin. Belum terjadi tapi saya kuat, saya punya pengharapan, saya yakin sampai hari ini gitu ya. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang bisa kita katakan ada tertulis. Ya, firman Tuhan itu makanan buat kita. Jadi ini bukan suka nggak suka ya, ada waktu nggak waktu makan. Oh, saya nggak ada waktu untuk makan. Bukan suka nggak suka. Ya, bukan ada waktu atau tidak waktu, tapi itu keharusan buat kita. Kalau kita mau tubuh kita sehat, ya kalau mau kita hidup kita ya menjadi berkat, ada pertumbuhan yang normal dalam hidup kita. Ya, ada minggu kemarin saya doakan ada satu bapak-bapak, anaknya kami layani, kemudian kira-kira masalahnya di ginjal. Ya, usianya 70, kemudian punya cerita, saya nggak tahu backgroundnya, tapi akhirnya anaknya cerita, bapak ini dulu bang waktu muda suka minum-minum katanya. Nah ternyata salah makan bisa membuat kita bermasalah, mungkin bukan sekarang. Ya, atau kita nggak makan, atau kita makannya sembarangan. Jadi ginjalnya itu sekarang adalah akibat dulu dia suka minum minuman, dulu nggak apa-apa, tapi begitu masa tuanya bermasalah. Jadi kita sama-sama menyadari bahwa kita juga perlu firman Tuhan. Bukan ada waktu atau tidak ada waktu. Ya, bukan saya nggak lagi pengen makan, tapi itu satu keharusan bagi kita untuk kita bisa memiliki tubuh yang sehat. Ya, supaya kita bisa maksimal ya dalam hidup kita bisa maksimal, kita bisa terus bertumbuh bahkan menjadi berkat, mengerjakan banyak hal yang Tuhan beri kesempatan untuk kita. Ya, berikutnya dalam Mazmur 119 ayat 105 ya jelas sekali, lengkap sekali bagaimana Tuhan mengajar kita, mempersiapkan semua yang kita perlu, bagaimana kita akan jalani hari-hari kita, hidup kita hari ini, esok, bahkan tahun-tahun berikutnya. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, luar biasa sekali lagi bahwa bagaimana kita hidup, Tuhan sediakan manual booknya. Kemudian bagaimana kita jalani hari-hari kita, minggu, tahun, bahkan hari depan, firman Tuhan juga berkata, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ada sedikit bedanya ya, pelita. Pelita itu mungkin hanya menerangi beberapa meter ke depan. Ya, jadi firman itu sehari-hari kita. Tadi MC bilang tadi pagi ya, katanya aku dapat lagu, dengar lagu ini kok nguatin aku. Setiap hari bukan hanya lagu, firman dan semua yang kita perlu sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, tadi pagi saya juga ingat satu ayat ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia?
Ya, mau tahu rahasianya? Gitu. Hanya firman Tuhan juga gitu ya. Dalam 1 Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum, kayaknya enggak tertulis, kita lihat di Alkitab kita aja. Yakobus 1 ini contoh bagaimana Tuhan menyediakan, menuntun, mengarahkan kita. Ya, bukan hanya minggu depan, tapi setiap hari Tuhan sediakan bagaimana arahan, bagaimana tuntunan Tuhan bagi kita. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi di sini rahasia saudara dan saya, Tuhan mau kita bahagia semuanya. Katakan amin. Gak ada satupun kita yang gak berbahagia. Ya mau income-nya berbeda, gajinya berbeda, handphonenya berbeda, gak masalah. Tuhan mau saudara dan saya alami sukacita kita, bahagia kita, tidak ditentukan oleh handphone kita, tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar sana. Tapi bahagia kita berasal dari firman-Nya yang terus mengalir, terus bertumbuh. Ya, tidak tergantung situasi. Bahagia kita bukan bahagia situasional, tetapi Tuhan tempatkan dalam hati kita. Mungkin saja saya bisa kesulitan. 1 tahun gak ekspor, mau gimana gitu ya. Anak saya mau kuliah, mau dari mana? Tapi Tuhan selalu punya cara. Ya, tetap bisa tenang. Ya, ketika satu kali Yesus dan murid-murid mereka ada di danau, kemudian danau tiba-tiba badai dan perahu itu goncang hampir tenggelam. Yesus ngapain? Tidur. Ya harusnya kita ngikutin Yesus ya. Iya enggak? Kita meneladani Yesus dong. Gitu ya. Kalau Yesus ya ikutan tidur aja lagi gitu. Tapi mereka bilang, guru kita binasa, engkau enggak peduli, kita akan binasa. Dan Tuhan tunjukkan kuasa firman yang ada dalam dirinya. Tuhan mau katakan, hey, kalau dalam hatimu ada firman seharusnya engkau tidak tergoncang. Tapi Tuhan ajar. Ya, menyatakan bahwa firman Tuhan itu betul-betul berkuasa menghadapi situasi tantangan seperti apapun. Rahasia kita bahagia dari satu ayat ini, ya ini tadi saya ingat ya, tadi pagi saya yakin bahwa setiap hari Tuhan menuntun, ada pelita, ya bagaimana jalan-jalan di depan untuk kita bisa lihat, untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Barang siapa yang meneliti, ya. Jadi waktu kita meneliti, kita perlu betul-betul beri waktu dan perhatian khusus. Ya, saya beli apokat aja saya periksa loh. Saya bilang, hey petani dari Soe, kalau kamu nggak seleksi, kamu nggak sortir, sorry ya. Gitu. Masa hidup kita nggak sortir ya, kita nggak betul-betul tahu bagaimana firman Tuhan. Firman itu betul-betul powerful membawa saudara saya mengalami peningkatan dalam hidup kita. Bagaimana kita meneliti firman itu, ya benar-benar meneliti, merenungkannya, benar enggak sih Tuhan? Masa saya percaya aja kemudian saya dapat, saya bisa, itu bagaimana caranya? Saudara bisa renungkan, kita renungkan firman bagaimana? Ya ada bagian-bagian firman yang bertahun-tahun saya enggak ngerti. Sampai satu kali Tuhan klikkan, nah ini maksudnya. Ya jadi itu bagian dari kita meneliti. Bukan hanya sekedar lewat saja, oh firman itu ya, aku tahu firman itu berita bagiku, terang bagi jalanku, yes selesai. Enggak merenungkan, benar enggak sih Tuhan, apa artinya itu. Kemudian yang kedua, Yakobus 1:25 dikatakan, siapa bertekun di dalamnya katanya. Jadi kita enggak gampang menyerah. Ya, saya dalam usaha ditipu berkali-kali gitu. Hampir setiap usaha baru yang saya buka, itu ditipu, ada saja. Ya tapi saya bersyukur ya, saya bangkit kembali oleh anugerah Tuhan. Waduh saya bilang udah jual semuanya. Saya bilang ke orang pabrik, karena waktu itu saya jual kabel ya, saya masih jadi supplier kabel listrik, ratusan juta saya ditipu orang. Kemudian saya bilang kalau kalian mau tangkap saya. Ini saya tinggal mobil pick up terakhir nih, tapi puji Tuhan orang pagi bilang enggak apa-apa, tenang aja Pak, jalan aja. Tuh, saya bilang asik juga ya gitu. Tapi saya punya utang. Akhirnya saya cicil. Dari berapa ratus juta tinggal waktu itu 75 juta.
Udah gini aja deh, saya juga capek. Saya bilang nih, saya kasih mobil ini. Udah Pak, nggak usah Bapak ambil aja mobilnya. Udah kita anggap lunas. Wow. Jadi saya lihat luar biasa Tuhan. Bertekun, jangan gampang menyerah sekalipun kita mungkin belum banyak mengerti maksudnya apa. Ya saya ditolak beberapa kali ya kalau ada marketingnya di sini. Mungkin nawarin produk ditolak berkali-kali. Saya juga ngalamin. Tapi ada juga saya ketemu temannya asik. Ya baik banget orang ini. Sampai hari ini jadi kawan saya. Saya ingat waktu itu, waktu saya ke dia purchasing manajernya, saya pakai dasi gitu ya. Udah deal, akhirnya saya dasi coba semut, besoknya pakai kaos ngirim barang sendiri juga gitu karena baru merintis. Wah akhirnya si purchasing manager pas ada di lapangan, di proyek, wah Bapak juga yang kirim. Oh iya Pak, enggak apa, saya malu juga ya. Tapi justru dia bilang saya salut sama Bapak. Dan sampai hari ini jadi kawan baik saya. Jadi ternyata banyak juga orang-orang bos-bos itu nggak ngeremehin orang-orang yang seperti saya gitu ya. Yang nggak ada apa-apanya bisa diandalin. Hanya ya jadi sedikit pakai dasi sebentar kemudian lama-lama keringetan. Tapi nggak apa-apa, mereka senang. Ya, mari sama-sama bertekun, jangan pernah menyerah. Ya mungkin ditegur atasan juga. Ya, berkali-kali kita ngadapin problem, nggak ada masalah. Saya percaya firman Tuhan itu kuat yang akan menolong, memampukan kita untuk kita alami solusinya. Yang terakhir, sungguh-sungguh melakukannya. Ya, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, ya satu kali kami sudah nggak punya apa-apa, ya. Waktu itu ada satu persembahan gitu ya, ada bangun tempat, nyewa tempat. Udah saya dengan istri saya, kami tinggal punya cincin kawin, gak ada uang lagi. Terus saya lihat dengan istri, gimana kita lego nggak ini? Gitu. Akhirnya sepakat, oke kita lego, kita kasih persembahan. Jadi hari ini kami nggak punya cincin lagi. Itu satu kenangan buat kami, satu kenangan tersendiri. Ya dari hal yang sederhana, tapi itu betul-betul ya pastinya udah di surga lah cincin kami ya, nanti kami dapat lagi gitu ya. Tapi secara ajaib, ya sungguh-sungguh melakukannya, ya sampai kita punya, masih ada beberapa kewajiban juga, tapi satu kali kami tergerak untuk kasih apartemen, ya persembahkan apartemen kepada Tuhan. Kemudian saya ajak anak-anak saya, kami berdoa, saya ajak istri saya gitu, gimana, yuk kita doa yuk, ya supaya bukan hanya saya, tapi kita sepakat sama-sama, kalau kita serahkan untuk Tuhan, kita serahkan. Puji Tuhan, bisa gitu ya. Nah ini satu kisah nyata juga, kawan-kawan ya, bagaimana untuk membuktikan sungguh-sungguh melakukannya. Jadi kami layani satu suami istri, keluarga muda. Dia cerita baru-baru ini, dia bilang, Bang, ini dulu saya ingin buktikan kesungguhan suami saya ini, calon suami saya. Kalau lu sungguh-sungguh, belikan saya mobil. Gitu. Jadi sebelum merit, belikan saya mobil atas nama saya. Kalau kamu memang sungguh-sungguh cinta saya, mau merit dengan saya, ini matre atau apa gitu ya, enggak juga ternyata. Tapi dia bilang, saya ingin buktikan dia sungguh-sungguh apa enggak. Dan betul saja, ya berapa, 1 bulan karena proses-proses yang mungkin enggak nyampe 1 bulan, akhirnya Honda Jazz datang atas nama dia, datang ke rumah. Ada yang siap-siap di sini seperti itu? Untuk buktikan jangan-jangan dia enggak sungguh-sungguh lagi gitu ya. Dan dia betul-betul, dan itu jadi bukti buat mereka sampai hari ini, mobil itu mereka sangat sayang. Kenapa? Karena ini bukti kesungguhan bahwa lu memang benar-benar cinta saya, lu bukan hanya yang lain-lain, tapi benar-benar kamu sungguh-sungguh mengasihi saya. Wow, keren banget gitu ya. Jadi sama-sama, semua yang kita perlu dalam hidup kita itu semua ada dalam firman. Karena itu mari beri waktu yang pas ya untuk kita bisa, sesibuk apapun kita, ya usahakanlah untuk bisa betul-betul punya waktu memahami firman yang luar biasa bagi kita semuanya. Ya berikutnya, nah semua yang kita perlu dalam hidup kita itu ada di firman Tuhan. Makanya firman Tuhan Matius 6 ayat 31-33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya.
Saudara, penting buat kita untuk betul-betul memang menyadari, memahami bahwa ya satu sisi hidup kita diarahkan oleh Tuhan. Tadi satu waktu di Mazmur 119 tadi, bahwa firman itu pelita. Tapi bukan hanya pelita juga, tapi dia juga adalah terang. Terang itu bisa kita melihat lebih jauh ke sana. Ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi hari-hari kita juga diterangi, diarahkan oleh Tuhan. Tapi juga hari depan kita, bahkan sampai akhir hidup kita, firman itu juga akan mengarahkan kita. Itu sebab firman Tuhan katakan, aku tahu jalan-jalan tentang hidupmu. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dia memberikan kita memahami, dia membuat kita keyakinan bahwa sampai masa depan kita, bahkan sampai akhir hidup kita, firman itu akan selalu ada bagi kita. Karena itu mari percaya bahwa betapa pentingnya firman untuk kita bisa memberi waktu, porsi yang pas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat berikutnya, bagaimana penyediaan Tuhan lewat firman-Nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Segala yang kita perlu, Tuhan paling tahu. Bukan yang kita mau ya. Kadang-kadang yang kita mau belum tentu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, itu sebab selalu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini bukan keinginanku, tapi ini betul-betul aku perlu. Aku perlu makan, aku perlu minum, aku perlu pakaian, aku perlu rumah. Ya, Tuhan sediakan secara ajaib. Jadi firman Tuhan sekali lagi itu mencakup semua area kehidupan kita, pekerjaan kita, masa depan kita, teman hidup kita, ya, usaha kita, pekerjaan kita. Nah, yang terakhir saya ingin sedikit cerita tentang sedikit pekerjaan usaha saya ya. Ayat terakhir satu lagi, sorry. Ya, Yosua 24 ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ya, lihat bagaimana Tuhan katakan, demikianlah kuberikan kepadamu. Jadi, ya di dalam perjanjian baru, Tuhan sediakan semua yang saudara dan saya perlu. Dia sediakan. Ya, dikatakan demikianlah ku berikan kepadamu, ku sediakan kepadamu untuk kita semuanya bisa kelola, ya manfaatkan semua penyediaan yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan. Kemudian yang terakhir itu dikatakan kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tidak kamu usahakan, kamu yang makan hasilnya. Bertahun-tahun saya merenungkan ayat ini, maksudnya apa ya Tuhan? Kok enak banget ya orang kerja saya yang makan. Kayaknya nggak nyambung ya, kok rasanya saya nggak bisa terima gitu ya, nggak paham pikiran saya. Bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan bicara, kamu percaya enggak? Oh, saya bilang ya susah juga ya percaya. Gimana orang nanam kemudian saya makan hasilnya kok rasanya gimana gitu loh. Tapi ketika saya bilang ya Tuhan saya percaya. Ya singkat cerita Tuhan buka jalan. Saya ke Kamboja, ya, buka waktu itu ada pameran diadakan oleh KBRI kita. Saya sebenarnya ikut ke sana itu usaha travel. Travel itu kan gampang ya, cuman bawa spanduk doang gitu, jualan gambar Bali, gambar aja, ya nggak ada yang ikut. Tapi kali ketiga saya ke sana, tahun ketiga, orang Kamboja yang kerja di KBRI kita bilang, Pak bisa bawa salak nggak, oleh-oleh salak. Nah, akhirnya saya kepikir saya bawa salak. Dan entah kenapa di hati saya, lu kalau ngasih ke orang, jangan kasih yang basi-basi, jangan kasih seadanya. Tiba-tiba saya ke Jogja untuk beli itu, cari salak terbaik. Dan saya bawa satu koper, 20 kilo, wah saya bilang ini lolos nggak imigrasi, singkat cerita lolos. Nah kemudian di pameran itu di depan stand saya, istri orang Kamboja yang kerja di KBRI kita itu bikin meja kecil kemudian dia kupasin salak-salak itu. Salak Indonesia. Dan orang lewat coba, oh enak juga ya, enak juga. Singkat cerita itulah awal bagaimana bisa ekspor terjadi.
Dia bilang, Bapak tahu nggak ekspor? Nggak tahu saya, apaan tuh ekspor? Nggak tahu sama sekali. Oh, jurusan saya jurusan apa, usaha saya nggak pernah tahu ekspor. Singkat cerita memang tidak semudah membalikan tangan ya. Saya coba, akhirnya saya kirim 2 ton, tapi begitu sampai di bandara, di karantina dulu. Karantina tanya, ini mana dokumen-dokumennya? Dokumen apa? Saya bilang, ini PO-nya, saya bilang, ini PO-nya gitu ya. Bukan itu Pak, katanya. Saya gontok-gontokan hampir 3 jam, gontok-gontok, pesawat udah berangkat. 2 ton barang saya balik. Waduh, saya udah hopeless ya, uang tinggal segitu, bukannya untung malah buntung. Ya, tapi berikutnya 3 bulan kemudian saya coba lagi dan deal, dan saya lah ekspor pertama gitu ya. Eksportir pertama salak pondok ke Kamboja. Wah, petani-petani mereka happy banget. Mereka bilang kalau Pak Hanta nggak ada kami susah cari untung Pak. Begitu Bapak ada kami untungnya jauh di atas tengkulak-tengkulak itu. Dan 1.200 petani akhirnya happy dengan apa yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi saya mau bilang kawan-kawan, itu nggak pernah timbul dalam pikiran saya. 1 Korintus 2:9, apa yang nggak pernah kamu lihat, nggak pernah dengar, nggak pernah timbul di hati, nggak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi mungkin saja hari ini kita pikir, bisa nggak ya saya ekspor? Apapun bisa. Ya, asal kita ada dasar firman Tuhan. Saudara pasti naik, saudara pasti diberkati, saudara dan saya pasti berhasil dengan tuntunan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya harusnya, tadi saya kepikir saya mau bawa produk baru saya, Apokat Soe. Sama saya bikin es krim durian, itu betul-betul dari wisdom Tuhan loh. Saya bilang, waduh, saya nggak pernah kepikir, jadi saya udah produksi es durian. Gitu ya. Nanti next saya bawa ya. Saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan punya kuasa yang dahsyat dan hebat lewat firman-Nya ya, untuk menjadikan semua yang Dia sudah tetapkan bagi saudara dan saya itu pasti jadi. Tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur betapa dahsyat dan hebat firman-Mu Tuhan. Yakinkan setiap kami di tempat ini bahwa seperti yang firman-Mu katakan, demikianlah kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami dapat berkata sebab ada tertulis. Hari depan kami adalah hari depan yang pasti. Ada tertulis, kami sanggup menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Ada tertulis bahwa masalah-masalah seberat apapun yang sedang kami hadapi tidak pernah akan melebihi kekuatan kami. Jadilah itu Tuhan. Bangun hidup setiap kami lebih dalam lagi. Berakar, bertumbuh, berdasar kepada firman-Mu. Sebab firman itu dahsyat dan hebat. Menciptakan bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Menuntun, menerangi jalan-jalan hidup kami hari lepas hari. Firman-Mu katakan kesusahan hari ini cukup hari ini. Sebab aku yang pegang hidupmu. Gak usah pikirin masa depan yang mungkin engkau sendiri belum tahu. Tapi percaya sajalah, aku yang merancang masa depanmu adalah Allah yang setia. Tidak pernah gagal, tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara dan saya bergumul melebihi kekuatan kita. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, ya dan amin. Melepaskan berkat atas setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Menerobos segala rintangan, segala hambatan. Sebab kami percaya ada tertulis. Firman itu akan jadi dalam hidup kami seperti yang Kau tetapkan. Tidak ada satu rencana-Mu yang gagal atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami, Kau mengurapi kami, mengangkat kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terjadi supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lihat sebentar 1-2 menit ya. Ini cuplikan saja. Selamat sore Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan peresmian pelepasan ekspor untuk produk salak pondok ke Kamboja yang dilakukan oleh PT Serena Sejahtera. Ya, hari ini kita akan
ekspor 6 ton salak, di mana saya bekerjasama dengan kurang lebih 20 kelompok tani. Dari 20 kelompok tani ini tergabung kurang lebih 1.200 petani. Shalom. Terima kasih Bang Anta buat firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu makanan ya. Jadi kalau makanan harus dimakan. Kalau nggak dimakan berarti nanti sakit gitu ya. Saya kemarin ngelihat satu artikel tentang negara yang paling berbahagia di dunia. Saya urutkan 4 teratas, itu Finlandia ya, Denmark ya, Swedia, Indonesia nggak ada loh di sini. Tapi tahu nggak, di Finlandia itu yang bunuh diri itu tahun 2023 itu 850 orang. Itu negara terbahagia di dunia. Apa sih ininya, apa namanya kriterianya? Salary bagus, life expectancy, jadi health expectancy, jadi sehat, umur panjang itu ada di sana. Lalu apa lagi ya? Asuransi bagus, nggak ada korupsi, orang-orangnya generous, tapi ternyata yang bunuh diri ada 850 orang. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam firman Tuhan, amin, Bapak Ibu semua ya. Jadi kita nggak bisa lihat bahwa salary kita bagus, apa ya. Banyak juga yang salary-nya bagus meninggal sia-sia. Michael Jackson meninggal sia-sia. Pernah dengar Anthony Bourdain nggak? Anthony Bourdain, ada yang pernah dengar nggak? Pernah ya Bu ya? Kerjaan dia cuma apa coba? Datang ke negara, makan kulinerinya, review, makan, pergi ke negara lain, makan. Itu hidup yang dimimpikan oleh setiap orang kali ya. Jalan ke sana makan, jalan ke sana makan. Meninggal bunuh diri. Gak ada kebahagiaannya. Jadi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Makasih Bang Anta buat firman Tuhannya. Kita akan memberikan offering ya, boleh di tampilkan kirisnya ya. Oh iya belum pernah ini ya. Kirisnya boleh ditampilkan. Silakan diberi waktu 1 menit. Mungkin lagu yang tadi boleh. Oke, puji Tuhan. 2 minggu lagi, berarti minggu ketiga nanti ada ada OCM kembali ya di tempat ini. Ada 2 orang baru udah hadir. Terima kasih buat kehadirannya, nanti kenalan dulu ya. Udah pernah datang ya? Atau belum? Belum pernah datang, ini pertama kalinya ya. Welcome ya. Semoga diberkati. Nanti kita kenalan dulu ya sebelum pulang. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta menutup acara kita hari ini. Silakan. Baik, kita akan tutup acara kita, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau tutup ibadah persekutuan kita siang hari ini.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini, bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah pekerjaan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat setiap bebannya. Terima kasih buat Pendeta Mulyanta Bangun, Bang Anta Tuhan, yang sudah sharing. Terima kasih Tuhan, berkati usahanya Tuhan, tolong angkat terus, buat berhasil Tuhan. Untuk es durian, untuk apapun yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan berikan terobosan demi terobosan. Bahkan jadi sangat terkenal, ada banyak cabang bahkan franchise. Diberkati hidupnya, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Dibawa kepada Tuhan terus mengalami terobosan demi terobosan. Juga setiap kami yang hadir di tempat ini, baik yang online maupun yang onsite Tuhan. Kami katakan pekerjaan kami berhasil Tuhan. Apapun yang kami lakukan berhasil. Karena kami mendengar suara firman-Mu Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan, kami baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan terus kerinduan buat setiap kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau selesai, kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, kami juga mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke tempatmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Dibuatnya berhasil setiap pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, diberkatilah keluar masukmu. Dijauhkan dari hidupmu segala mara bahaya dan kecelakaan. Dijauhkan dari hidupmu segala sakit penyakit. Dan kehidupanmu adalah kehidupan yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Tuhan berkati, silakan bersalam-salaman. Terima kasih buat yang di Zoom juga, Tuhan berkati. My faith will stand, so we sing, and I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Come on, we believe in His all-sufficient grace. Would you sing it out? Your grace abounds. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you'll sing, you've never failed, and you won't stop now. Oh, Jesus.